Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Briliando Agam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas hasil kajian saya, yaitu chapter ketiga dari buku Multimedia Learning karangan Richard E. Mayer, dimana pada bab ini membahas tentang ilmu belajar dan bagaimana multimedia itu bekerja dalam sebuah pembelajaran. Dan kemudian yang akan saya bahas terdiri dari 5 garis besar, yaitu yang pertama adalah ilmu belajar, yang kedua adalah 3 asumsi dalam teori kognitif di multimedia pembelajaran, yang ketiga adalah 5 langkah teori kognitif dalam multimedia pembelajaran, yang keempat adalah bagaimana 3 jenis materi terproses dalam sebuah multimedia pembelajaran, yang terakhir adalah beban kognitif dalam multimedia pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu kita membahas masalah belajar sendiri. Jadi dalam bab ini, dalam chapter ini, belajar itu dideskripsikan sebagai penelitian yang didasarkan pada teori yang dikhususkan pada belajar yang berbasis kata dan gambar. Dan kemudian di sini ada teori yang berbasis praktis, di mana di sini merupakan prinsip dari multimedia yang didesain khusus untuk mengetahui bagaimana seseorang belajar dari kata dan gambar. Dan selanjutnya belajar sendiri diartikan sebagai perubahan pengetahuan dari sebuah pengalaman, di mana dari definisi ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pembelajaran merubah peserta didik, dan yang kedua apa yang dirubah dari pengetahuan tersebut, dan yang terakhir adalah penyebabnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu 3 asumsi teori kognitif dalam multimedia pembelajaran, di mana 3 asumsi ini dapat kita jadikan dasar untuk merancang, untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran. Yaitu yang pertama adalah asumsi dual channel, di mana asumsi ini menganggap bahwa seseorang itu dapat memproses sebuah materi dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama verbal atau kata, yang kedua adalah dalam bentuk suara. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat gambar ini, di mana di sini ada bagan. Ini ada kata dan gambar. Apabila dalam sebuah multimedia itu bekerja secara paralel, di mana kata ini akan didengarkan oleh telinga, kemudian juga bisa dilihat oleh indera penglihatan, yaitu mata, apabila ini dalam bentuk cetakan. Kemudian dari pendengaran ini diseleksi menjadi sebuah suara yang kemudian terorganisasi menjadi model verbal, dan kemudian dari sini terintegrasi oleh prior knowledge atau pengalaman atau pengetahuan yang telah didapatkan peserta didik sebelumnya, yang nantinya akan menjadikan pengetahuan jangka panjang. Kemudian selanjutnya adalah materi dalam bentuk gambar. Di sini materi dalam bentuk gambar akan terproses oleh sensor memori indera penglihatan, yang nantinya terselecting, sehingga working memory akan mengorganisasi menjadi model vektoral, dan kemudian akan juga terintegrasi oleh pengetahuan sebelumnya yang diolah menjadi memori jangka panjang. Kemudian yang asumsi yang kedua yaitu limited capacity assumption. Nah, di sini asumsi ini beranggapan bahwa manusia itu terbatas dapat menerima memori dalam satu waktu. Nah, di sini maksudnya tidak bisa seseorang manusia itu menerima
materi yang banyak atau memaksa memberikan materi yang banyak dalam sebuah media pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah active processing assumption atau asumsi proses aktif, di mana di sini berasumsi bahwa manusia bisa belajar secara optimal apabila mereka secara aktif terlibat langsung dalam sebuah pembelajaran, sehingga nantinya akan membuat sebuah pengalaman pada peserta didik tersebut. Untuk selanjutnya yaitu 5 langkah teori kognitif pada multimedia pembelajaran. Nah, di sini adalah jalan bagaimana sebuah multimedia pembelajaran akan direpresentasikan. Di mana langkah yang pertama adalah menseleksi atau memilih kata-kata yang relevan, dan yang kedua adalah memilih gambar-gambar yang relevan, dan kemudian secara teori kognitif otak akan memilih atau mengatur kata-kata yang telah terpilih dari langkah sebelumnya, dan kemudian selanjutnya juga mengatur gambar-gambar yang terpilih di langkah yang sebelumnya, sehingga dari langkah ketiga dan keempat ini akan terintegrasi menjadi sebuah representasi yang berbasis kata dan gambar. Kemudian bagaimana, ini adalah contoh bagaimana 3 jenis materi dalam cognitive teori itu bekerja. Yang pertama adalah di processing of picture, di mana di sini gambar itu akan diterima oleh mata atau indera penglihatan. Kemudian di sini akan terseleksi dan di working memory akan bekerja untuk diorganisasi menjadi sebuah model pictorial, dan kemudian akan terintegrasi oleh pengalaman atau pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki peserta didik, dan nantinya akan hasil akhirnya menjadi memori jangka panjang. Dan kemudian yang selanjutnya adalah kata. Di sini adalah yang dimaksud kata dalam bentuk suara atau spoken word, di mana spoken word ini diterima oleh indera pendengaran yaitu telinga, yang kemudian akan terseleksi pada working memory dan terorganising menjadi model verbal yang juga akan terintegrasi dengan pengetahuan atau pengalaman-pengalaman sebelumnya yang dimiliki oleh peserta didik, dan pada hasil akhirnya akan menghasilkan long term memory atau memori jangka panjang. Dan kemudian yang ketiga, processing of printed word atau proses kata yang tercetak, di mana kata yang tercetak ini tentunya yang bisa mengolah adalah sensor memori mata, dan kemudian dari indera penglihatan ini terseleksi dan bekerja pada working memory yang akan terorganising menjadi pictorial. Ini akan juga bekerja secara paralel dengan kata yang berbasis suara tadi, sehingga sama akan menghasilkan verbal model yang terintegrasi dengan pengetahuan yang sebelumnya dimiliki oleh peserta didik. Dan kemudian yang terakhir yaitu tentang beban kognitif pada teori kognitif di multimedia pembelajaran. Nah, di sini adalah beban-beban yang mungkin dimiliki peserta didik yang tidak bisa kita paksakan dalam mendesain atau merancang sebuah pembelajaran. Jadi ada 3 unsur penting, yaitu yang pertama adalah extraneous. Di sini adalah maksudnya proses kognitif yang dianggap tidak penting. Dan yang kedua adalah proses kognitif esensial atau yang utama. Di sini adalah proses kognitif yang paling penting. Jadi saat multimedia pembelajaran itu dikembangkan dan diterima oleh peserta didik, maka di sini hal yang utama diterima itu adalah esensial kognitif. Dan kemudian ada generatif kognitif processing, di mana di sini
merupakan pendukung dari materi atau kognitif yang utama ini, yang di sini sifatnya lebih dalam. Jadi perlu adanya pemahaman yang lebih dalam pada generatif kognitif ini. Jadi dari 3 unsur ini kita dalam mengembangkan multimedia pembelajaran harus bisa mengurangi khususnya pada unsur yang extraneous ini yang dianggap tidak penting. Baik, mungkin cukup dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.